Saudara dalam Tuhan, seorang muslim di video berikut mengatakan bahwa ajaran Paulus bukanlah firman Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan nabinya dia, Paulus ini sebenarnya jelas tentang kerasulannya, tentang apa yang disampaikan sebagai firman Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, tentang kerasulannya, Yesus memilih Rasul Paulus, itu jelas tertulis dalam Kisah Para Rasul. Ya, Yesus sendiri yang memilih Paulus menjadi rasulnya. Dan kedua, pengajaran-pengajaran daripada Rasul Paulus adalah pengajaran-pengajaran para nabi dan juga pengajaran Tuhan Yesus. Jadi tidak berbeda antara pengajaran Yesus dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus hanya meneruskan ajaran daripada Yesus Kristus. Dan saudara dalam Tuhan, ya, mari kita simak video berikut sebelum kita memberikan tanggapan terhadapnya, dan pastikan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi di sini Injil, bahkan kalian yang gunakan itu, ya, dan itu tidak terbukti saat ini gitu loh. Saat ini nggak ada terbukti seperti Al-Quran. Dan di sini Anda terbantahkan, ya, itu tentang zaman dulu, dan kita pun nggak tahu ceritanya itu kayak mana. Kita belum hidup. Dan kita nggak tahu apakah itu betul atau enggak. Kita cerita tentang saat ini loh. Yang saya tanya tentang saat ini. Ya, silakan. Kita bergantian berbicara. Siapa yang kalau kau berbicara, kalimat silakan harus kau ucapkan. Silakan. Oke, ya. Kita berbicara tentang siapa yang menipu, ya, antara yang di goa atau Paulus gitu loh, ya. Jadi di dalam Al-Quran, ya, itu banyak hal-hal yang dikatakan oleh Al-Quran itu betul, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kami dari Allah, kepada malaikat kepada kami, itu dari Al-Quran. Apa pembuktian dari Nabi Muhammad ini tidak menipu, ya? Di dalam Al-Quran itu tidak ada satupun yang dapat dibaca. Al-Quran mengatakan ada dua laut yang tidak menyatu, dan alhamdulillah ada. Ketika Al-Quran mengatakan di dasar laut ada api, dan alhamdulillah ada. Di situ, ya, bahwasanya Nabi kami tidak menipu. Tapi coba kita tanya sama iblis, ya. Iblis di kitab Perjanjian Baru, coba tunjukkan satu ayat di kitab iblis, ya, ada yang betul terbukti dari kitab yang disampaikan oleh iblis. Kita ini akan menunjukkan nih, siapa yang iblis nih? Apakah yang dari gua yang mengatakan Al-Quran, yang dia sampaikan itu Al-Quran, ya, dengan Bible. Ya, tadi aku sudah menunjukkan, ya, bahwasanya ada ayat yang mengatakan di dasar laut ada api, ada tidak menyatu antara laut dan api, air tawar dan asin. Ada juga profesor, ya. Profesor itu dia mendidiki di surat An-Nisa ayat 56 tentang kulit, dan alhamdulillah dia menjadi mualaf karena dia setelah membacakan kitab dari Nabi Muhammad, ya, gitu loh. Coba jangan kemana-mana, ya. Tunjukkan ayat Biblemu Perjanjian Baru, ya. Jangan menyolong, maling kitab Perjanjian Lama, ya, jangan, ya. Jangan maling kitab Perjanjian Lama. Kita akan membahas manakah iblis di antara Paulus dan anak buahnya dan dengan Nabi Muhammad. Tunjukkan satu ayat saja, ya, perkataan dari iblis sebelah, ya, dari iblis ini, iblis mana, ya, ayat yang bisa dibuktikan saat ini. Jangan cuma ngomong aja, ya, kita buktikan yang manakah yang menipu. Apakah Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya atau iblis dengan Biblenya? Tunjukkan satu ayat di dalam Bible Perjanjian Baru yang dibawa oleh Paulus, ya. Satu ayat saja, ataupun Paulus, Lukas, terserah, ya. Jangan nyolong kitab Perjanjian Lama, ya. Jangan maling, ya. Kami udah tahu kalau kalian itu maling, ya. Cuma tunjukkan satu ayat saja mana yang terbukti saat ini. Silakan. Oke, terima kasih. Saya tidak akan pernah mau membandingkan Muhammad dan mengatakan Muhammad itu iblis. Karena kepala dengan badan saya bisa berpisah. Tapi kalau kau mengatakan Paulus iblis, kalian enak. Santai saja. Tidak usah marah-marah. Mengenai sains, saya bukakan sebuah sama kau. Ini punya orang Islam sendiri. Dan dia adalah orang saintis yang lulusan Jepang. Kau nanti bisa melihat channel ini. Namanya ini. Hasan Nurdin.
Dia ini adalah seorang saintis dari Islam yang jujur. Di situ kau tonton saja videonya bahwa kau digoblok-goblokin dia mengenai apa yang kau katakan tadi itu, ya. Dan buka aja video-videonya semuanya. Saya tidak mau mengapakan kau ya, bahkan teori Big Bang, teori ini segala macam, dia juga ada membahas itu. Sekarang saya bahas mana pernyataan Paulus yang terjadi sampai hari ini. Oke. Aku hanya ngasih satu ayat. Nah, dan terbukti ini benar. Sebentar. Paulus mengatakan di Galatia 1 ayat 8. Kubacakan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Benar enggak ucapan Rasul Paulus ini? Benar. Karena ribuan tahun, ratusan tahun kemudian muncullah Injil-Injil dari setan yang mengatakan Yesus tidak mati di kayu salib, tetapi diganti dengan yang diserupakan. Pernyataan Paulus ini jauh-jauh hari diucapkan dia dan digenapi sampai hari ini. Sampai hari kiamat pun nanti digenapi. Inilah hebatnya Paulus. Dia mengatakan akan ada datang malaikat, malaikat pendosa, terkutuk, malaikat terkutuk. Dan seperti kami itu siapa? Rasul, rasul terkutuk. Yang bertemu dengan malaikat terang 2 Petrus 2:4 di dalam goa. Dan dia adalah menyamar malaikat terang itu ya di 1 Korintus berapa tadi? Sebentar, 2 Korintus 11:14. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis menyamar sebagai malaikat terang. Maka iblis masuk ke dalam goa karena dia di goa 2 Petrus 2:14. Datang seorang pertapa ke situ dan iblis menyampaikan, "Aku adalah pembawa berita dari Tuhan." Itulah dia menyamar jadi malaikat terang. Disampaikannya lah Injil yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para rasul. Paham ya? Silakan. Oke ya, dari zaman dulu ya, yang namanya Rudi Yohanes ini tidak pernah ngomong itu sesuai dengan apa yang ada dalam Bible. Ya, nggak ada di sini ya. Di sini tidak ada tentang gua ya, menambah-nambah ayat. Memang begitu ya, namanya Kristen itu suka nambah ayat supaya keren ya. Tetapi kalau Islam, apa yang disampaikan dalam Al-Quran, kami tidak mengurangi dan tidak menambah-nambahkan. Beda dengan Kristen sebentar. Ya. Saking suka. Sebentar. Goa itu di 2 Petrus 2 ayat 4. Aduh. Tadi kesini karena kesana kayak mana lah. Satu-satu dibahas bang. Jangan lompat sini. Sebentar. Biar jangan kau bilang aku berbohong tidak buka ayat. Buka dulu 2 Petrus 2 ayat 4 biar paham kau. Silakan. Ya. Lanjutlah. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu kamu suatu Injil. Kami nggak ada Injil, kami bukan Injil ya, kami Al-Quran ya, yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Kami bukan Injil, tetapi kami adalah Al-Quran ya, beda ya, Al-Quran dan Injil. Ya, di sini yang dikatakan terkutuk itu adalah orang yang menyampaikan Injil. Itu yang pertama ya, tidak ada nama gua di sini. Ya, jangan suka nama-nama ayat ya, tapi udahlah, nama Kristen kan gitu ya. Supaya keren nama-nama ayat gitu. Itu udah biasa ya. Beda sama Islam ya. Di sini ya tidak ada kata Al-Qur'an atau kitab lain. Tetapi di sini Injil. Bahkan kalian yang gunakan itu ya, dan itu tidak terbukti saat ini gitu loh. Saat ini nggak ada terbukti seperti Al-Qur'an. Dan di sini Anda terbantahkan ya, itu tentang zaman dulu. Zaman dulu dan kita pun nggak tahu ceritanya itu kayak mana. Kita belum hidup. Dan kita nggak tahu apakah itu betul atau enggak. Kita cerita tentang saat ini loh. Yang saya tanya tentang saat ini. Ya, di mana seperti ada dalam Al-Quran ya, Nabi Muhammad tidak akan mungkin dia menyelam ke dasar laut untuk melihat api. Tetapi Nabi Muhammad berkata di dasar laut ada api. Ya, lalu Nabi Muhammad juga tidak akan mungkin kemana-mana, ya naik kapal-kapal untuk kemana-mana. Tetapi Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya ada air laut dan terpisah. Yang saya pertanyakan tentang saat ini, bukan tentang dongeng yang kita sama-sama nggak tahu apakah itu betul atau enggak, gitu loh. Kita ingin buktikan tentang saat ini. Jadi tadi kamu yang mengatakan iblis tadi, ya tentang Nabi Muhammad, kau katakan iblis, kau bilang nggak ada. Itulah namanya Kristen ya. Setelah menghujat, dibilangnya nggak ada, ya. Dari tadi kau hina-hina agama kami, Tuhan kami, kau hina-hina Nabi kami, kau bilang nggak ada. Ketika kami bahas, sebentar dulu. Kapan ku hina Nabi kau? Ada ku sebut nggak Nabi kau? Ada ku sebut nggak agama kau? Oke. Ada ku sebut nggak kitab kau?
Udah selesai berdebat. Botak iblis, botak iblis ya. Coba tunjukkan botak iblis, surat botak iblis ya, dengan bernama ya. Inilah orang yang kalau berdiskusi memfitnah. Dia merasa, makanya aku bilang kalau iblis itu nggak tenang. Ada nggak dari tadi aku bilang Al-Quran, Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala dan lain-lain, ada nggak? Nggak ada. Lantas kenapa dia merasa? Inilah saya ngeri-ngeri sedap kalau berdiskusi ini kawan. Dia sudah mulai mancing-mancing, kau menghina. Apa ku hina, mana ada ku hina Tuhannya? Aku hanya berbicara di dalam kitab saya. Ya. Ngeri kawan kan. Sudah mulai besok ntar lagi bilangnya lapor polisi. Kegiatan mereka itu lapor polisi, baperan, terus lapor polisi. Sengaja dipancingnya dalam sebuah diskusi. Kau menghina, ada ku hina, aku ada mengucap. Mana dikatakan dalam goa 2 Petrus 2 ayat 4. Dikira dia tadi saya mengatakan itu di situ. Memang itulah keledai. Keledai itu nggak cerdas sampai kapanpun, nggak cerdas kawan ya. Nanti kalian, ini ada namanya Hasanuddin apa ini ya? Kalian tonton video dia sedang menjelaskan juga punyanya si Donditan yang mengatakan itu tadi di laut ada ini, dan teori Big Bang. Dia bilang memang kalian orang on katanya. Dari mana jalannya? Kalian nggak tahu sains. Dia orang sains. Ya, memang mereka nggak tahu sains, sok-sok bicara sains tentang kehidupan manusia juga katanya. Kalian on katanya. Banyak lagi ya dijelaskan dia, nanti lihat apa realnya dari dia. Saya nggak mau ngulas-ngulas itu karena dia bicara Islam, paham? Sementara saya tadi tidak ada bicara Islam loh. Ya, sekarang saya bukakan 2 Petrus 2. Aduh, dikiranya saya bohong. Di Galatia 1 ayat 8 jelas dikatakan apa? Terkutuklah dia, malaikat itu terkutuk kawan. Malaikat terkutuk itu siapa? Sudah kubacakan ayatnya 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis ini sekarang di mana? Baca 2 Petrus 2 ayat 4. Aduh, dibilangnya aku menghujat, menghina. Aduh. Makanya kalau merasa terhujat tinggalkan. Kayak saya tidak pernah merasa terhujat, tidak pernah kepanasan. Wah, menyembah Tuhan berkolor saya slow. Tidak ada saya merasa ya. Baik, salam Tuhan, untuk videonya kita simak pembahasan di video tadi antara sang debaters dengan seorang muslim, dan seorang muslim ini berusaha membuktikan kalau apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus bukanlah merupakan firman Tuhan dan ajaran-ajaran Rasul Paulus itu tidak benar adanya. Namun saudara dalam Tuhan ya, dia mengatakan itu dengan tidak cukup bukti ya, tidak cukup dalil sebenarnya ya. Dia hanya sekedar klaim, tapi klaimnya itu tidak terbukti. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab kisah para rasul misalnya tentang Rasul Paulus, bagaimana dia menjadi rasul, itu jelas ya. Ketika dia pergi ke Damsyik untuk menganiaya anak-anak Tuhan. Nah, di tengah-tengah perjalanan ya, Tuhan memanggilnya sampai-sampai dia tidak bisa melihat 3 hari 3 malam, dan akhirnya Tuhan menyuruh seorang hamba Tuhan, yaitu seorang Ananias, untuk mengurapi Paulus, dan akhirnya setelah hamba Tuhan ini datang dan Paulus bisa melihat kembali, dan dari situlah Paulus insyaf dan menjadi pengikut Kristus. Dan tidak hanya menjadi pengikut Kristus, dia menjadi pemberita Injil, dia menjadi rasulnya Tuhan Yesus Kristus ya. Memang setelah dia menjadi rasul, banyak hal yang dia alami ya, dia menanggung banyak penderitaan tentang itu, tetapi dia tidak peduli ya, dia tetap taat kepada Tuhan, dia tetap menjalankan tugasnya sebagai rasul Yesus Kristus, dan dia memberitakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang dia sampaikan itu adalah benar-benar firman Tuhan, ajaran murni daripada Yesus Kristus dan ajaran para nabi sebelumnya ya. Dan apa yang dia katakan ya merupakan hal-hal yang baik, yang benar, dan itu merupakan satu bukti bahwa apa yang disampaikan merupakan ilham daripada Roh Kudus, sehingga melalui kuasa Roh Kudus
ya Tuhan Roh Kudus memakai Paulus yang mengilhamkan firman-Nya dan Paulus menyampaikannya, sehingga pengajaran-pengajaran Paulus menjadi berkat bagi banyak orang hingga hari ini. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat kepada pengajaran Paulus, sebenarnya pengajaran-pengajaran Paulus tidak ada yang salah, saudara dalam Tuhan. Semua untuk kebaikan, semua untuk keselamatan. Supaya apa? Supaya orang-orang percaya kepada Yesus, ya, tetap taatkan firman Tuhan, tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan juga ya tetap mengandalkan Yesus dalam kehidupan mereka. Ya, ajaran-ajaran Paulus adalah ajaran-ajaran untuk kebaikan orang percaya, supaya kelak mereka menjadi ahli waris kerajaan sorga. Ya, kalau saudara membaca kitabnya Paulus misalnya, ya, sebenarnya dari kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh Paulus tidak ada yang salah tentang itu. Semua adalah berisi firman Tuhan. Semua adalah pesan-pesan yang baik, yang membangun, dan pastinya mengajak kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga, dan mengajak kita supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sebagaimana Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Ya, Paulus bukan mengarang-arang. Ya, Paulus tidak sembarang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, karena memang Yesus adalah Tuhan. Bahkan sebelum Paulus, Yesus sudah menunjukkan diri sebagai Tuhan dalam berbagai hal, ya. Bahkan dia sendiri mengatakan dirinya sebagai Tuhan ketika dia mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Ya, Yesus juga mengampuni dosa manusia, ya, sebagai bukti bahwa dia berkuasa atas itu. Dan Yesus juga melakukan berbagai mukjizat, yang mengubah air menjadi anggur, ya, membangkitkan orang mati yaitu Lazarus, ya, menyembuhkan orang sakit, memelekkan mata orang buta, dan berbagai-bagai mukjizat dia lakukan ketika dia datang ke dunia ini sebagai bukti bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, yang mampu melakukan segala keajaiban di luar kemampuan manusia. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi, Rasul Paulus adalah rasul yang dipilih oleh Yesus Kristus untuk menjadi hambanya, untuk menjadi pemberita Injil ke seluruh dunia. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Paulus merupakan mandat daripada Yesus Kristus dalam amanat agung. Supaya apa? Supaya orang percaya pergi ke seluruh dunia, memberitakan firman Tuhan, menjadikan seluruh bangsa menjadi murid Kristus, dan membaptis mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Jadi pengajaran-pengajaran Paulus ini murni firman Tuhan, yang murni dari Roh Kudus Tuhan. Ya, jadi kalau ada orang di luar sana mengatakan bahwa Paulus mengubah-ubah ajaran Kristen, Paulus sumber ajaran Kristen, Paulus yang membuat Kristen, ya, ajaran Paulus tidak benar, tidak tepat, ya silakan saja. Tetapi mereka tidak cukup bukti tentang itu, mereka tidak cukup dalil tentang itu. Mereka sekedar hanya klaim, ya, mereka sekedar klaim tetapi tanpa bukti yang kuat. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, ya, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika dia menjadi pemberita Injil adalah benar-benar firman Tuhan yang diilhamkan Roh Kudus kepadanya. Dan kami sebagai orang Kristen mengimani hal itu, saudara dalam Tuhan, karena pengajarannya tidak lain daripada pengajaran para nabi dan tidak lain daripada pengajaran Yesus sendiri. Ya. Jadi saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Silakan tulis di kolom komentar, tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang komentar yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan saudara dalam Tuhan, di kesempatan juga saya mau ingatkan kepada kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari ini. Pastinya suka dan duka silih berganti dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita mengalami sukacita, kita mengalami damai sejahtera, kita berkelimpahan, kita mengalami berbagai kebahagiaan. Tetapi ada kalanya kita mengalami berbagai duka cita, mengalami berbagai masalah, mengalami berbagai kekecewaan, mengalami berbagai
persoalan demi persoalan. Jadi apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau hari-hari ini kita mengalami berbagai masalah, berbagai guncangan, saudara dalam Tuhan, bersyukurlah di mana Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi semua ini. Ya, jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu hal yang perlu kita syukuri, dan kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk melewati badai kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi mari kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Mari kita tetap optimis bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, Tuhan senantiasa memberkati kita, dan Tuhan senantiasa memberikan sukacita surgawi bagi setiap kita yang senantiasa berserah kepadanya. Hal yang terpenting adalah kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala persoalan kita, ya. Dan yang tidak kalah penting dengan itu, kita taat akan firman Tuhan. Saudara, selalu saya sampaikan bahwa banyak orang di luar sana ingin yang terbaik dari Tuhan, tetapi mereka tidak taat akan firman Tuhan. Maka itu merupakan pengharapan yang sia-sia. Ya, hal yang terutama adalah taat akan firman Tuhan. Ya, soal berkat itu urusan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi hal yang perlu kita lakukan adalah taat akan firman Tuhan dan juga tetap hormat dan memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.